Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil-wakilnya, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, yang kami hormati rekan-rekan kami calon guru penggerak angkatan 8 SMA 2 Sluma. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya sehingga kita diberikan kesehatan untuk kumpul di aula atau lab kita ini. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat perjuangan beliau sehingga kita dapat menikmati alam yang terang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, adapun susunan acara kita pada hari ini yakni acara in-house training implementasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan aksi nyata modul 1.4 yang kami lakukan beberapa bulan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan, yang keempat nanti penyampaian materi modul 1.4 tentang budaya positif. Ada 6 materi dan nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 8. Akan kami sampaikan secara satu persatu nanti. Dan terakhir penutup. Untuk lebih hikmahnya acara kita pada hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan sama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali.
Kita memasuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA 2 Seluma. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ruswandi sebagai Wakil Guru, Bapak Ibu Dewan Guru, dan terkhusus Bapak Ibu calon guru penggerak SMA 2 Seluma yang termasuk angkatan 8. Pertama-tama mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami pada hari ini kita sangat luar biasa sehat dan bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salam selalu kita berikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Bapak Ibu saya hormati, pada hari ini kita dikumpulkan dalam acara IHT in-house training. Baik Bapak Ibu, berkenan dengan hari ini, acara IHT ini adalah sebuah proses untuk calon guru penggerak. Jadi inilah proses calon guru penggerak. Dia malah proses beberapa tahapan. Dan mungkin mereka sudah mempelajari semua modul dan ini berbagi. Ini prinsipnya untuk mereka berbagi katanya. Nggak berbagi itulah. Ada sedikit ini bagi, ada sedikit bagi. Ikhlas beramal uji. Kira-kira seperti itu. Jadi kita buat hari ini ada IHT. Sebenarnya konsep ini adalah CGP ini ada sebuah kegiatan CGP untuk berbagi berkenaan dengan guru mereka. Ini sebenarnya proses mereka. Nanti ada tahap berikutnya mungkin kemarin saya tidak ketangkap, tidak bisa, tidak nyambung komunikasinya ya kemarin. Saya sudah ini, padahal sudah ada jadwal itu. Saya cepat-cepat mau pulang, tahu-tahu di jalan saya lupa urusan. Pak, ini mau ada acara kita ini dari BGT ya, balai ya, nah, di balai. Jadi saya sudah di jalan, sudah sampai hampir kabar sebenarnya itu. Saya ini cepat kebetulan saya itu bawa mesin fotokopi juga, jadi susah menyetar lagi. Nah ini adalah sebuah proses Bapak Ibu. Nampaknya guru-guru merdeka ini harus dilaksanakan. Dengan tahapan ini kita harus melaksanakan. Kemarin saya sudah share juga dengan Pak Padi sebagai operator. Ternyata anak kelas 10 kita ini sudah diformat orang dalam aplikasi itu ada guru-guru merdeka. Sebagai motor, mohon itu diuji. Bagaimana strukturnya, yang kulina proposal strukturnya dan apa rangka-rangka yang harus kita lakukan. Memang ada hati sebenarnya kita kurikulum merdeka. Mau tidak mau kita seperti itu. Dan salah satu ada RTL kemarin usul. Kalau bisa RTL ini sudah salah satu proses masuk dalam RTL. Ini Bu, usul yang kemarin yang kita laksanakan. Catat tanggalnya, angka hasilnya, ada ini. Ya. Sebagai laporan kita kita sudah terus dipantau sebenarnya. Saya sebenarnya sudah 2 kali Pak ikut tes ini. Cuma tadi karena saya 2 kali ikut tes itu, IQ saya ini di bawah rata-rata. Jadi tidak lulus, sekali tes tidak lulus, 2 kali tes tidak lulus. Memang belum tanya. Dan saya lihat kemarin pas tes kedua, bukan lagi kami ini yang ada aturannya Pak Fauzan kalau tidak salah yang umum Fauzan dengan jabatan kita, dia bukan lagi CTP. Jadi namanya adalah guru pengajar praktik seperti itu. Ya, jadi tidak boleh kita masuk dalam aplikasi tidak muncul, kita tidak bisa. Dia harus praktik. Ya, itu. Kalau harus lagi. Nah, memang sudah ada di situ. Jadi Bapak Ibu mohon kita sama-sama, ini adalah salah satu proses bagi calon guru penggerak untuk berbagi.
bagi ilmu, katakanlah tentang bagaimana seorang guru penggerak melaksanakan tugasnya, bagaimana dengan guru-guru penggerak ini yang akan disampaikan nanti oleh mereka belajar. Paling tidak kelas 10 kita mulai mengkaitkan itu, Pak. Apabila perlu kita mendatangkan orang untuk membentuk kurikulum itu, bisa kita datangkan dari misalkan dari kabupaten lain. Siapa yang lihat? Kalau bisa kita wujudkan satu kurikulum kelas 10 saja. Kalau bisa itu Pak. Mengadopsi paling tidak. Ada kurikulumnya. Kurikulum itu termasuk strukturnya. Bagaimana visi misi kita, ya, udah itu bagaimana membuat kurikulum, apa saja, bagaimana proses eksternalnya, bagaimana. Ada semua di bentuk wujudnya itu Pak, nanti kami mohon nanti kepada guru penggerak ini Pak Uci, Pak Fauzan dilihat itu paling tidak kalau lengkap kurikulum struktur, kalau bisa kita memang ini membutuhkan orang untuk legalitasnya, orang yang memang sudah punya kompeten untuk itu, boleh kita datang membuat sebuah IHT juga seperti ini, kita membutuhkan suatu kurikulum mereka itu. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja. Mari kita sama-sama mengikuti ini. Jangan memandang Ibu Nina, Pak Uci dan juga ini adalah sebuah pengetahuan baru bagi kita. Mari kita lihat, mari kita terima. Ini adalah sebuah pengetahuan untuk kita dan harus kita laksanakan. Demikian saja. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Saya akhiri dengan topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kita lanjutkan pada acara inti kita pada hari ini, yaitu acara host training implementasi budaya positif di sekolah atau aksi nyata dari program kami sebagai calon guru penggerak di modul 1.4, di mana ini ada 6 materi. Kami berbagi dua materi. Materi ini merupakan materi sebenarnya budaya-budaya positif yang akan kita terapkan nanti apabila kita kita bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nanti akan langsung dijelaskan oleh calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi kita di materi 2 terakhir yang di sini akan kami sampaikan sendiri, di mana yang pertama ada 5 posisi kontrol dan ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ya, bukan frustasi ya, bukan apa. Bapak Ibu, selama ini mungkin ini hanya berbagi saja kami, dan kebetulan kami mungkin sedang menggali ilmu ini yang namanya 5 posisi kontrol. Sebenarnya semuanya sudah melaksanakan ya, kita semua sudah melaksanakannya, tapi ilmunya saja yang belum kita dapatkan. Sama seperti segitiga restitusi itu sudah kita laksanakan, tapi belum kita tahu apa itu ilmunya, bagaimana caranya. Jadi ini 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Inilah yang selama ini kita buat. Dari kita sekolah SD, guru-guru itu banyak sebagai penghukum. Nah, yang kita lakukan. Bahkan sampai sekarang mungkin di WFB guru BK-nya sering menghukum murid berlari, itu sebagai penghukum. Yang kedua, posisi membuat orang merasa bersalah. Ini suaranya lembut nanti. Yang ketiga ada posisi teman. Ini ada saja seorang guru itu banyak ngajak teman, ngajak murid bersanda gurau. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Posisi pemantau ini biasanya identik dengan konsekuensi tadi. Dia berupa peraturan-peraturan. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer inilah sebenarnya kita seharusnya kita terapkan.
Baik, kita langsung. Ini posisi yang pertama, posisi penghukum. Biasanya ciri-cirinya, memiliki suara nada tinggi. Kamu, berarti sudah tinggi. Bahasa tubuh mata melotot biasanya, jari menunjuk. Jari nunjuk itu biasanya orang yang ingin menghukum. Menghardik. Kamu wak miskin, itu termasuk menghardik, menghina. Itu sebagai penghukum. Hukuman ini bisa berupa fisik, bisa berupa verbal. Ya. Lanjut, disinilah dampak kita yang kita rasakan kalau kita bertindak sebagai penghukum. Ini murid menjadi pendendam. Teringat kami dulu waktu SD dulu, bapak itu nampal apa makai mesra, jadi dia teringat terus sampai kapanpun. Yang kedua, tidak menyukai guru itu atau mata pelajaran yang dia punya. Ini akibat daripada kita menggunakan posisi kontrol pada murid itu sebagai penghukum. Dan ini kita lihat contoh implementasinya dalam kurikulum Merdeka, contoh videonya. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapal. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi ini untuk posisi penghukum, kira-kira contoh yang pernah mungkin kita pernah lakukan atau dalam bentuk perbuatan kita. Ya, saling Pak Ros, Ibu Epi apalagi, ya, sebagai guru BK. Kita lanjut ke posisi kontrol yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ini ciri-cirinya, nada suaranya memelas, halus, sedih biasanya. Nah, kamu, itu biasanya membuat orang itu merasa bersalah. Anak murid, aku, coba janganlah itu tadi membuat ibu kesal, membuat ibu marah. Ini biasanya kata-katanya. Jadi hasilnya, lanjut. Ini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum. Ya. Berbahayanya apa? Ya, itu dimana murid bisa menumpahkan amarahnya nanti suatu saat. Bila dia terlalu terkam ke dunia yang tiba-tiba dia meletus amarahnya. Kalau dia merasa sedih terus hatinya. Kita lanjut ke videonya. Masih tetap sama seperti tadi. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa?
susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, posisi yang kedua ini tadi anaknya selalu menunduk, rasa bersalah. Ya. Yang ketiga ada posisi sebagai teman. Ada biasanya guru-guru itu mengajak anak bersanda gurau. Ya. Biasanya memiliki ciri-ciri sebagai ada nada suara ramah, akrab, bercanda. Biasanya kalau bahasa tubuhnya dia merapat. Ya. Tapi ada kekurangannya. Di mana kekurangannya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, tapi guru cuma tidak semua guru. Ini kita mau menjadikan murid itu sebagai teman. Oke, guru misalkan Pak Rus teman. Tapi guru yang lain apakah bisa seperti Pak Rus? Ini kekurangannya. Kalau guru bisa seperti Pak Rus semuanya, menjadikan guru itu sebagai teman, bagus. Ya. Dan ini contoh videonya posisi sebagai teman. Ya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, ini ya banyak sebenarnya kekurangannya. Ya termasuk kita, apa kita bisa semuanya bersikap ramah atau tidak. Apalagi ini masalah. Anak melakukan permasalahan terlambat. Ketika anak kita sering kalau ketika anak melakukan permasalahan itu sering ada emosi dari dalam hati kita. Ya. Jadi kurang lainnya tadi, kalau tidak dilakukan semuanya. Kita lanjut ke posisi kontrol yang keempat, yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Peraturan itu sekolah. Kita sebagai pemantau selama ini yang kita lakukan ini sebagai pemantau daripada gerak-gerik daripada siswa-siswi kita. Ya. Nada suara, datar, bahasa tubuh yang formal saja biasanya. Ya, ini orang seperti kita pemantau melihat daripada tingkah laku murid kita. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, ada catatan, ada data, ibu catatan yang lengkap, termasuk wali kelas biasanya. Ini posisi pemantau. Biasa yang hasilnya murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan,
tidak menjadi pemarah, tidak membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Biasanya ada konsekuensi kalau terlambat. Ada peraturan sekolah ketika istirahat kamu harus buat atau catatan, membuat catatan khusus atau tugas tertentu oleh guru yang tertinggal itu. Ini contohnya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Inilah sebenarnya posisi 1, 2, dan 3 pemantau, posisi penghukum, posisi pembuat orang bersalah, posisi teman, dan posisi pemantau. Ini yang sering kita lakukan. Seharusnya, dan nanti apalagi kita sebagai guru penggerak apa, sekolah penggerak apa, nanti kita sudah mengikuti kurikulum Merdeka, sebagai manajer kita. Posisi manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini sebenarnya dan seharusnya kita, apalagi kita siswa SMA, daya pikir mereka sudah tinggi dan tidak kita bisa merubah perilaku mereka dengan jalan kita sebagai seorang manajer. Ini biasanya ciri-cirinya nadanya suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, yang mendekati murid. Inilah inti daripada kurikulum Merdeka, bahwa kita itu harus berpihak pada murid, harus berpihak pada murid. Berpihak dalam artian kita fokuskan. Ingat bahwa kita ini adalah seorang guru, dididik untuk menjadi seorang guru, maka sampai kapanpun mungkin kita akan menjadi seorang guru. Maka tugas kita yaitu menuntun murid. Itu kata Ibu Nina tadi, kita itu dalam menuntun itu ibarat petani. Kita hanya bisa menyemai, merawat, tapi kita tidak bisa merubah kodrat anak itu seperti apa yang kita inginkan. Sulit. Tapi kita sebagai penuntut, tunggu mereka untuk supaya lebih baik menuju kesuksesan dan akhirnya bisa menemukan kodrat mereka. Kita tidak bisa merubah kodrat anak itu. Kalau dia nanti mau jadi TNI, tidak bisa kita rubah dia untuk menjadi seorang guru. Sebab kodrat anak itu sudah ada di dalam dirinya. Dalam menuntun anak menuju suatu yang diinginkan, itulah tugas kita sebagai guru ini. Selanjutnya ini contoh sebagai posisi manajer. Kita lihat inilah sebenarnya keinginan daripada kurikulum Merdeka itu sebagai posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi intinya sebagai manajer itu kita memberikan solusi, ada solusi, ya, ada keyakinan, kita menumbuhkan hati mereka, mengetuk hati mereka untuk menanamkan keyakinan anak itu. Kita gunakan akal mereka, bagaimana supaya tidak terlambat lagi. Inilah kalau intinya balik sebagai kita sebagai nasihat. Inilah inti daripada kurikulum Merdeka. Pendekatannya lebih baik ketimbang pendekatan kita selama ini. Tapi tidak bisa kita lepas dari pembuku. Kenapa ketegasan itu perlu? Ya, tapi itu ada Pak Uci tadi. Lembut belum tentu tidak bisa tegas, bisa. Untuk selanjutnya ini materi yang ke-6. Ini materi tentang penerapan budaya restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini budaya restitusi ini sama sebenarnya dengan kontrol manajer tadi, ya. Dimana segitiga restitusi adalah suatu dialog antara seorang guru dengan murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri, anak mandiri maksudnya menggunakan akal pikiran mereka, bagaimana supaya mereka tidak melakukan suatu perbuatan yang sama. Kita gunakan akal pikiran mereka. Dan ini yang namanya segitiga restitusi. Ada berbagai cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Anak yang bermasalah tentu identitasnya sudah gagal ya. Tapi kita stabilkan, ya. Supaya apa? Supaya anak stabil, dari labil menjadi dia stabil. Dengan cara apa? Biasanya setiap orang biasanya kita melakukan, kita panggil anak. Nah, apa permasalahannya? Maka bisa kita nasihati. Pak juga pernah merasa bersalah semacam itu. Atau apa? Kita memang betul kita ini bukan manusia yang sempurna. Kita pasti punya kesalahan. Itu kata-katanya. Yang kedua ada namanya validasi tindakan. Kita memvalidasikan tindakan yang salah itu. Dengan cara apa? Kamu tentu punya alasan. Hanya ke alasan dia. Apa alasannya nak? Ini namanya memvalidasikan masalah. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Kira-kira lo mana cara kamu mengubah sikap kamu? Nah itu contoh ya kalau memang nggak ingin ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati?
Kalau mungkin dari Pak Uci sudah ditetapkan keyakinan kelas. Misalkan anak terlambat datang, nah apa keyakinan kelas kita? Supaya jangan datang masuk tidak boleh terlambat. Nah, itu keyakinan kelas. Bagaimana untuk menumbuhkan keyakinan untuk kedepannya, apa yang solusi bagi anak itu? Jadi selanjutnya, nah ini, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Anak membuat kesalahan itu sebuah proses ya, proses pembelajaran bagi anak. Terlambat berarti dia telah melakukan proses pendisiplinan diri, ya, dengan adanya aturan-aturan itu. Menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Kalau tadi sedang labil, kita stabilkan. Kita dari identitas gagal menjadi identitas suksesnya. Yang selanjutnya, ini validasi tindakan. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru biasanya mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini mustabil. Kita stabilkan. Selanjutnya, ini menanamkan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk menumbuhkan motivasi anak itu. Ya. Selanjutnya, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi kita kaitkan tindakan kita anak yang salah itu dengan menumbuhkan keyakinan baru untuk anak. Dan ini contoh kasusnya. Siang sana. Siapa? Sudah lama nggak ketemu sana. Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Ya, saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu detail untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu contoh penerapan daripada segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu guru hebat tentu bisa melaksanakan seperti itu. Tapi di kita itu tidak mau bersabar juga. Jadi kalau kita bersabar menghadapi anak, intinya kita nasihati anak, itu saja. Ya, jangan kita memberikan hukuman karena itu kurang sesuai lagi dengan posisi kontrol kita di kurikulum merdeka. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit menambah ilmu. Inilah 5 posisi kontrol, ini bagaimana cara penanganan anak dengan segitiga restitusi. Kami sebagai CGP ini baru, yang namanya segitiga restitusi itu baru 1 bulan ini lalu dapat. Selama itu keluar tuh apa segitiga restitusi itu? Baru setelah belajar ini cara. Sebenarnya memang sudah kita terapkan, tapi bisa kita berbanyak lagi penerapannya untuk kedepannya. Kita lanjutkan ke diskusinya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. 15 menit. Oke lah. Jadi kalau ada yang mau dipertanyakan mengenai pemaparan sedikit yang kami dapatkan dari mengikuti program guru penggerak di LMS dan bersama fasilitator dengan lewat Gmeet ya, dan kolaborasi dengan teman-teman, berdiskusi, saling berbagi untuk bentuk-bentuk dalam budaya-budaya positif penerapannya ketika nanti kita di kelas ataupun di sekolah. Ada kira-kira Bapak Ibu? Ada. Dan ada informasi ya dari Balai BGP untuk si PKB untuk pendaftaran tahap 10 sudah dibuka. Kabarnya apa sudah dibuka, apa LMS-nya memang sudah bisa dibuka atau tidak? Dicoba dulu untuk angkatan 10. Sebagai gambaran, kami bertiga dulu, cuman ada motivasi itulah. Tidak ada kelebihannya. Sama sepertinya kalian pasti punya. Kalau di SI itu yang pertama itu apa motivasi kalian untuk berbuat itu? Pasti ada motivasi dalam diri kita. Cerita kabai. Jangan benci belak Google. Cerita kah jadi kita lahir boleh. Motivasi kita. Kalau kami dulu motivasi saya sedikit simpel. Saya pretest cerita gagal. Pretest 2019, pretest PPG langsung lulus. 2021 terpanggil, pas UP langsung juga lulus. Dan kebetulan ada tes D3K, alhamdulillah juga. Itu tambahan motivasi kita. Ya. Jadi kicak gagal atau apa tidak kita kicakkan di dalam LMS itu. Itu apa motivasinya? Ada kira-kira yang berminat, silakan buka LMS dan kami siap di sini. Ibu Nina, Bu Nina ini tambah lama tambah lancar saja untuk berbicara, berkolaborasi di LMS lewat Gmeet dengan aplikasi-aplikasi kampanye yang menarik. Ini Bu Nina lah pakar, Pak Fauzi lah hampir pulau. Ini motivasi untuk kita semua. Kira-kira ada yang dipertanyakan masalah ini? Jadi budaya positif perlu kita terapkan, walaupun sambil seringnya berjalannya waktu pasti kalian semuanya bisa mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Itu memang tugas kita sebagai guru, mencari pengalaman-pengalaman baru.
kita di kelas itu kan ketemunya dengan anak yang dari segala jenis latar belakang, dari segala jenis watak dan perilaku. Masih mending kalau di kelas IPA kan mungkin kami tidak terlalu banyak menemui macam-macam perilaku yang kurang bagus. Tetapi kalau yang di ruangan IPS itu mungkin gurunya memang harus super hebat, harus ekstra lebih ya. Jadi kan sedangkan kita kan tidak dibebani sebagai guru mata pelajaran, kan kita tidak dibebani harus merubah semuanya itu. Tinggal ya kalau kita biasanya kan itu tinggal sekedar dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang pembelajaran singkat kan rasanya kita nggak mungkin melakukan mengubah anak perilaku dari sikap anak-anak itu kan tidak mungkin dengan waktu mengajar yang sedikit itu. Jadi jelas saja suatu saat itu efeknya mungkin ada anak yang ketinggalan kelas, ada anak yang dikeluarkan. Yaitu menurut aku ya itu memang konsekuensinya ya. Konsekuensinya dan yang seperti yang dipaparkan Pak Fauzi tadi itu juga kan yang lebih banyak itu yang mestinya yang dilakukan itu perannya adalah peran orang tua. Sedangkan di kita ini orang tua kadang-kadang banyak nggak peduli dengan siswa. Mungkin perlu dicari solusinya itu bagaimana meningkatkan kerjasama orang tua dengan guru. Itu saja. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada Ibu Guru Catherine Juliani. Ibu guru baru kan? Jadi sedikit menanggapi Ibu Yuni tadi, betul kata Ibu Yuni tadi kalau IPA dengan IPS itu agak beda. Tapi kita semua di sini adalah guru mata pelajaran, tidak ada guru kelas seperti SD SMP. Memang dengan waktu sekitar kalau kami agama itu 3 jam dalam kelas, tapi paling tidak ketika kita mengajar itu saja itu sudah sangat luar biasa. Kalau kita bisa melakukan kontrol anak dengan menggunakan segitiga restitusi atau sebagai manajer tadi, Bu, ya. Tentu dengan menerapkan keyakinan kelas seperti kata Pak Fauzi tadi, ya. Dengan menerapkan keyakinan kelas, anak lebih terorganisir. Woi, aku ada keyakinan kelas ini, kami kembali sepakat. Pertama-tama biasa keyakinan kelas itu dibentuk di awal biasa. Di awal semester itu dibentuk apa keyakinan kelas dengan masukan-masukan warga kelas itu. Ketika ulangan jangan mencontek. Berarti apa keyakinannya di sana? Jadi sebenarnya itu kita sebagai guru bisa melakukannya karena kita guru mata pelajaran semuanya. Sama-sama kita menerapkan ini, maka kelas seharian insya Allah akan bisa bisa jalan dan pembelajaran yang efektif itu bisa terlaksana kalau kita menerapkan ini. Kenapa? Tapi jangan Pak Fauzi Sugeng yang menerapkan keyakinan kelas itu, yang guru yang lain juga harus menerapkan. Supaya apa? Supaya semuanya berjalan. Masuk keyakinan sekolah, bukan hanya pihak sekolah saja, pejabat-pejabat sekolah saja yang menjalankan, guru-guru yang lainnya tidak. Kita sama-sama merupakan tanggung jawab kita bersama di sini untuk menciptakan sekolah sesuai dengan tuntutan tujuan daripada pendidikan nasional yang didasarkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut anak, menuntut tumbuh kembangnya anak untuk menuju kodrat anak itu. Baiklah, terima kasih. Itu jawaban dari kami. Dan untuk sekedar tambahan saja,
Ini program baru dimulai dan kita akan terrealisasi mungkin dalam waktu jangka panjang. Kita tidak bisa ini materi langsung diterapkan dan langsung berhasil, tidak. Karena kita itu materi program baru dimulai dan kita akan makan waktu jangka panjang agar bisa program ini berjalan dengan lancar. Kita mulai dari orang tua, kembali lagi ke guru TK, SD, SMP, SMA, dan itu harus terrealisasi semuanya agar bisa berjalan secara semestinya. Dan karena kita baru dimulai, mungkin inilah tantangan terhebat kita. Karena kita akan mengalami kesulitan, tapi seandainya suatu hari nanti sudah terrealisasi, tiap sekolah dari TK sampai SD itu sudah melaksanakan, dan kita di tingkat SMA tidak akan terlalu kesulitan lagi. Dan untuk posisi kontrol itu sebagai manajer, seandainya anak itu belum bisa diajak bicara, kita hanya disarankan untuk kedua pilihan, kembali ke posisi pemantau dan jika tidak bisa diajak bicara, kan kalau kita di posisi manajer itu harus mengajak anak bicara, ngobrol. Tapi kalau anak itu belum bisa diajak bicara, maka kembalilah ke posisi pemantau. Hanya di situ yang disarankan oleh modul yang telah kami pelajari. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan atau memberi solusi atau apa lagi? Ini Bapak Fauzan. Mungkin ini terakhir Bapak Ibu karena waktu kita memungkinkan, jadi habis saya nanti mungkin langsung ditutup oleh Pak Fauzan. Kembali lagi kepada yang disampaikan Ibu Yuni tadi, masalah kelas IPA IPS. Bagaimana sekarang itu kita tidak menciptakan jarak ataupun jangan anak merasa tidak nyaman dengan posisi tersebut. Jadi anak IPA jangan merasa dia merasa di nomor 2 kan lah. Jadi posisi anak itu sama. Walaupun kita guru juga jangan pernah walaupun tidak wali kelas IPS pun anak itu sama, tinggal lagi kita memberdayakannya. Jadi tidak ada anak IPA ataupun IPS dalam proses pembelajaran kita. Jadi supaya anak itu betul-betul nyaman. Wah, lemahnya dulu kamu tuh IPA, gurunya saya dulu. Sebenarnya itu tidak, tergantung dengan kita guru. Mungkin hanya itu karena waktu kita tidak memungkinkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari kami calon guru penggerak. Mohon maaf jika ada salah, yang namanya kami dalam masih proses pelajaran. Cuman sebatas berapa ilmu kami, cuma 2 bulan itu. Tapi ini merupakan program yang harus kami upload di LMS, ya, sehingga mau tidak mau acara ini harus dilaksanakan. Kalau mau ilmunya sulit, kami saja belum, ya, saya saja belum. Ya, mudah-mudahan ini seiringnya berjalan waktu ilmu kita sama-sama bertambah, ya. Demikianlah acara kita tutup saja dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyita waktunya, dan mohon maaf apabila ada kata atau ilmu kami yang kurang mungkin janggal dalam hati kalian. Kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita foto. Kita pada hari ini akan membuat keyakinan kelas. Selama ini mungkin kalian identik dengan peraturan, ya. Peraturan itu ada di sebelum-sebelumnya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka tidak ada namanya peraturan. Yang ada hanya keyakinan. Keyakinan di dalam hati kita. Akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan nilai. Nilai itu bisa kalian rasakan nantinya. Maka pada hari ini akan kita buat keyakinan kelas, atau lebih dikenal dengan kesepakatan kelas, khusus mata pelajaran pendidikan agama Islam. Khusus pendidikan agama Islam. Apa-apa keyakinan kelas kita,
apa-apa kesepakatan kelas kita. Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keyakinan, kalian mau apa kelas ini? Kita sepakati. Silakan kalian ambil kertas, kalian usulkan kertas lembar. Kertas lembar, dirobek 2. Silakan. Nanti kalian buat, kalian letakkan ke depan, kita baca bersama-sama usulan kalian. Akan mengobrol saat belajar untuk menghormati guru yang mengajar. Aku. Jangan ngobrol. Jangan tidur di dalam kelas saat pembelajaran. Ya, sama aku itu. Boleh itu. Panggilan alam itu. Nah, boleh tidak. Ini kalimat gratis ya. Apulan. Ini nih. Jangan bolos di jam pelajaran.